Lalu masjid ini dengan toa yang besar, dia takbiran sampai sholat id. Jadi dia takbiran di masjid dan itu pakai toa gede-gedean toa, Ustaz. Atau memang harus seperti itu menyambut Idul Fitri itu, Ustaz? Yang agak kurang adab, Ustaz. Apa itu? Itu di lingkungan kami, Ustaz. Jadi kita di saat khotbah khotbah Id ini, Ustaz. Karena mungkin di tanah lapang ya, itu di bagian belakang, Ustaz, itu pada ngerokok, Ustaz. Oh, iya. Nah ini kami ini, Ustaz, yang di saf-saf pertengahan aja, Ustaz, itu keganggu asapnya sampai depan. Itu kan lagi ibadah gitu loh, lagi sholat, biarpun di lapangan kan di masjid ya, tapi terus di belakang tuh pada ngerokok, pada apa segala macam. Ini kan mengganggu, Ustaz. Mungkin ada nasihat dari antum, Ustaz. Jadi sholat id itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Oh gitu, Ustaz. Iya. Sholat ini hukumnya wajib. Wajib. Oh subhanallah. Kalau mendengarkan khutbahnya sunnah, siapa yang mau silakan. Tapi sholatnya itu wajib. Nanti di saat kita menyambut Idul Fitri, Ustaz, ini ada nggak nasihat dari antum? Mungkin sifatnya terkait di saat takbiran, Ustaz. Yeah. Ada beberapa orang-orang ini yang takbiran ini, Ustaz, dia dari mulai ba'da maghrib. Lalu masjid ini dengan toa yang besar, dia takbiran sampai sholat id. Jadi dia takbiran di masjid dan itu pakai toa gede-gedean toa, Ustaz. Itu boleh nggak sih seperti itu, Ustaz? Atau memang harus seperti itu menyambut Idul Fitri itu, Ustaz? Ya, jadi yang berkaitan dengan takbir yang disunnahkan dalam hadis yang disebutkan yang berkaitan dengan Idul Fitri, yaitu ketika Nabi SAW keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya untuk menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat Id, maka Rasulullah SAW bertakbir. Perjalanan dari rumah ke lapangan. Tanah lapang ya. Bertakbir, dan itu kita sunahkan dengan takbir yang keras untuk laki-laki keras. Jangan minder, jangan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak, harus kenceng. Harus kenceng, Ustaz. Harus tahu, orang biar tahu ini adalah satu syiar. Biar perjalanan dari rumah menuju lapangan. Iya. Jadi yang terus dari ba'da maghrib sampai ini, Ustaz, sepanjang malam itu, Ustaz, berlebih-lebihan ya? Iya, termasuk hal yang disayangkan karena mengganggu mungkin orang-orang yang mau istirahat. Iya. Persiapan buat Id juga besok. Mungkin terganggu dengan itu semua. Alangkah baiknya untuk dihentikan hal-hal tersebut. Lalu, Ustaz, sifatnya kita sholat Id ini, Ustaz. Jadi kan sebaiknya di lapangan. Lalu, Ustaz, apakah ada ini, Ustaz? Karena kalau di saat di lapangan itu, Ustaz, saf-saf itu, Ustaz, sulit sekali untuk membuat lurus seperti di masjid, Ustaz. Apakah memang harus atau ada uzur lah istilahnya kalau sholat di lapangan itu safnya boleh berantakan? Enggak, saf ini ingat bahwasanya meluruskan saf itu wajib, bukan sunnah. Wajib ya? Wajib. Bahkan termasuk dosa besar dalam sholat ketika seorang tidak merapikan saf. Dosa besar. Subhanallah, termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu ada ancamannya langsung. Pembedaan dosa besar dengan dosa tidak besar, yang dosa besarnya ada ancamannya langsung. Rasulullah katakan la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian kalau tidak mau merapikan saf-saf kalian, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah-wajah kalian itu berbeda-beda. Artinya kalian akan saling gontok-gontokan. Terpecah belah lah. Iya. Ada ancaman, berarti dosa besar itu. Dosa besar kalau ada ancaman khusus. Rasulullah katakan man wasala saffa wasalahullah, siapa yang menyambung saf maka Allah akan sambung semua perkaranya. Jadi bukan hal yang ringan, ini adalah hal yang luar biasa. Jadi bagi yang mengadakan salat Id, maka harus memperhatikan saf ini. Saf laki-laki dirapikan, kemudian jarak antara saf laki-laki dan perempuan pun jaraknya pun harus diperhatikan. Jangan sampai karena saf laki-laki membludak, perempuan membludak, akhirnya ada ikhtilat dalam sampai ada yang sebelahnya lapang. Sejajaran. Iya, nggak boleh, itu harus diperhatikan. Sejajaran ahwat. Iya. Subhanallah. Iya, Ustaz. Nah, ini, Ustaz, terkait dengan khotbah setelah sholat, Ustaz. Itu apakah
karena dia kan sholatnya dahulu ya, sholatnya duluan, tidak seperti sholat Jumat. Jadi kan beberapa setelah sholat itu Ustaz, dia mendengar khotbah belum selesai karena mungkin panas ya di tanah lapang, dia pulang duluan Ustaz. Apakah diperbolehkan Ustaz? Boleh. Itu perbedaan sholat Id dengan sholat Jumat. Sholat Jumat mendengar khutbahnya itu wajib. Adapun sholat Id mendengar khutbahnya itu sunnah. Rasulullah katakan siapa yang ingin mendengar dan duduk bersama kami, dengar. Dan adapun yang tidak ingin mendengar maka diperbolehkan untuk pulang. Boleh itu. Ada ini Ustaz yang agak kurang adab Ustaz. Apa itu? Itu di lingkungan kami Ustaz. Jadi kita di saat khotbah khotbah Id ini Ustaz, karena mungkin di tanah lapang ya, itu di bagian belakang Ustaz, itu pada ngerokok Ustaz. Nah ini kami ini Ustaz yang di saf-saf pertengahan aja Ustaz, itu keganggu asap sampai depan. Itu boleh nggak sih Ustaz? Maksudnya gini loh, itu kan lagi ibadah gitu loh, lagi sholat, biarpun di lapangan kan di masjid ya, tapi terus di belakang tuh pada ngerokok, pada apa segala macam. Ini kan mengganggu Ustaz. Mungkin ada nasihat dari antum Ustaz. Iya, jadi ini membutuhkan ketegasan dari panitia. Itu dia. Yang panitia sholat Id tersebut untuk mengingatkan supaya yang melakukan itu semua tidak melakukannya di area sholat Id. Iya gitu ya. Jadi mungkin ada panitia khusus yang memang memperhatikan dan menghentikan itu Ustaz ya. Iya mungkin lebih baik tinggalin aja tempat lapangan ini. Pulang ya. Jadi biar kita yang di situ dengerin khotbah tidak terganggu Ustaz ya. Subhanallah. Jadi Ustaz sudah kita bahas terkait khotbahnya yang kita juga misalnya ingin kita dengarkan jika kita ingin pulang, kita bisa dipersilakan pulang. Iya, jadi sholat Id itu hukumnya wajib bukan sunnah. Oh gitu Ustaz? Iya. Sholat Id ini hukumnya wajib? Wajib. Oh subhanallah. Kalau mendengarkan khutbahnya sunnah, siapa yang mau silakan. Tapi sholatnya itu wajib. Oh subhanallah. Karena Rasulullah SAW ketika sholat Id tidak pernah meninggalkan, senantiasa melaksanakan dalam 9 Id yang beliau bertemu. Selalu sholat Id. Bahkan pernah Idnya itu terlambat, beliau mengqadha esok harinya. Oh subhanallah. Jadi setelah siang hari ada yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah inni ra'aitul hilal. Saya telah melihat hilal kan tadi sore. Apakah engkau memiliki kesaksian? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, saya memiliki kesaksian. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan Bilal untuk memerintahkan kaum muslimin berbuka dan esoknya salat Id. Satu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimat untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Bahkan yang dalam keadaan datang bulan pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keluar dari rumah mereka. Luar biasa. Iya. Jadi yang lagi haid pun dia harus tetap datang ke lapangan. Maka pada hukum dasarnya seorang perempuan itu wajibnya tinggal di rumah. Maka tidaklah mengeluarkan mereka dari rumah kecuali perkara wajib pula. Oh iya betul. Jadi tidak dikatakan hukumnya itu adalah hukum yang sunahkan tapi wajib. Tapi ingat pembahasan yang berkaitan dengan hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi betul Ustaz, kalau misalnya kita sholat wajib untuk di masjid, ya itu kan seorang akhwat ini boleh untuk ke masjid, tapi yang lebih utama adalah di rumah. Di rumah ya. Nah, kalau yang sholat ini nggak ada saran untuk di rumah, malah diperintahkan untuk keluar. Bahkan yang lagi dalam keadaan berhalangan. Iya, suruh diperintahkan untuk keluar juga di lapangan. Jadi di saat orang-orang sholat, lihat orang-orang sholat, dia duduk. Iya. Gitu. Lalu ada ini Ustaz, yang beberapa dari orang-orang yang dia berjalan di saat berangkat Ustaz, dia lewat satu jalan. Di saat pulang dia memilih jalan lain. Ini apa betul Ustaz? Memang ini ada sunnahnya? Itu sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengambil jalan yang berbeda ketika pulang. Dan sunnahnya yang dicontohkan oleh Rasulullah jalan kaki. Oh iya. Jadi ketika datang tidak habis waktunya untuk parkir dan mengurangi beban dari panitia sholat Id. Iya, menyediakan. Jadi berarti sholatnya itu disarankan yang paling dekat rumah dong Ustaz? Ya
yang di dalamnya ditegakkan sunnah lah. Oh itu juga ya, biarpun agak jauh dikit nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jalan kaki. Kalau misalnya terlalu jauh ya pakai kendaraan. Jadi yang sebuah keutamaan adalah karena di saat perjalanan itu kalau jalan kaki Ustaz kadang ingat untuk takbiran, ya kan, untuk mengucapkan takbir. Kalau udah di mobil Ustaz lupa Ustaz. Apalagi itu repot sama sujadah mana ini mana gitu kan. Jadi sama rame-rame itu Ustaz. Semoga kita terus bisa menegakkan sunnah ini Ustaz. Amin. Iya luar biasa. Jadi intinya kita juga harus hati-hati, setiap ibadah ini ada tuntunannya. Iya, harus. Setiap sholat id ini pun juga ada tuntunannya. Jadi kita berusaha untuk terus menegakkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Betul. Ustaz. Tapi Ustaz, insya Allah kita sambung lagi di lain waktu, di lain kesempatan kita bahas lagi lebih dalam lagi Ustaz. Insya Allah. Semoga antum sehat untuk amal soleh. Ada waktu luang lagi untuk kami. Insya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Kita tutup Ustaz dengan kafaratul majelis Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.